Pernahkah kamu merasa ada luka di masa lalu yang belum benar-benar kering, yang kamu pikir sudah sembuh, tapi ternyata masih terasa perih saat kamu sedang sendirian? Hai, balik lagi bareng aku, Agitri, di Waktu Pulih. Di episode kali ini, aku nggak akan menyuruh kalian buat pura-pura kuat. Kita duduk bareng, ngobrol dari hati ke hati tentang rasanya kehilangan, memvalidasi rasa sedih, dan pelan-pelan belajar menerima keadaan. Iya, aku itu tipikal orang yang kalau diungkit masa lalunya, respon aku tuh seringnya cuma diem. Banyak yang ngira diamnya aku itu tanda kalau aku ikhlas. Iya, kalau aku sudah ikhlas dan move on. Padahal kenyataannya gak selalu begitu. Aku diam karena aku masih memproses hancurnya perasaan ini. Kadang aku cuma bisa tersenyum dengan tatapan kosong, atau saat lagi benar-benar sendirian, air mata itu tiba-tiba menetes begitu saja. Kadang rasanya tuh kayak lemah banget ya jadi manusia. Aku harus jujur, melepaskan seseorang yang dulu jadi tempat kita pulang itu susahnya setengah mati. Apalagi kalau mengingat kalimat manisnya sebelum pergi. Iya, kalimat yang bilang kalau dia sayang dan bahagia bareng aku. Tapi anehnya, setelah kalimat seindah itu terucap, dia malah pergi gitu aja ninggalin aku. Ya ghosting. Kepergiannya mengajarkan aku satu hal yang kejam, soal kenangan. Kenangan itu seperti tamu yang tak diundang, yang diam-diam punya kunci serep rumah kita. Kamu lagi asik jalan, lagi nunggu lampu merah, atau sekedar mendengarkan sebuah playlist lagu. Tapi tiba-tiba memori itu datang dengan sendirinya, teringat dengan sendirinya. Kangen, tawa, dan sedih. Bahkan kebaikan-kebaikan kecil yang sudah terlupakan bisa teringat kembali. Iya, kebaikan kecil yang dulu bikin kita itu merasa jadi orang yang paling bahagia. Dan kalau ombak kangen itu sudah datang, kita nggak bisa apa-apa selain dia menahan sesak di dada. Mengetahui realita yang sebenarnya, iya, yang sebenarnya kita sudah tidak bersamanya lagi. Iya, akhirnya kita jadi sedih. Dulu, aku sempat ada di fase marah dan menyalahkan keadaan. Kenapa harus aku yang disia-siakan? Melihat dia berjalan di sana dan terlihat makin bahagia bersama orang lain, rasanya hatiku tuh sangat hancur. Aku sempat egois, berharap dia yang membuat luka ini, dia juga yang akan menyembuhkannya. Iya, aku berharap dia yang harus menyembuhkanku. Tapi dari rasa sakit yang bertubi-tubi itu, aku belajar satu hal besar. Luka ini milik aku dan yang bertanggung jawab untuk menyembuhkannya adalah diri aku sendiri. Aku mulai memvalidasi perasaan itu. Is okay untuk merasa hancur. Wajar banget kalau aku sedih, marah, dan kecewa karena perasaan itu nyata dan aku berhak merasakannya. Tapi aku juga sadar aku nggak bisa terus-terusan menjadikan ini alasan untuk berhenti melangkah. Aku harus bangkit, bukan untuk membuktikan apapun ke dia, tapi murni untuk menyelamatkan diriku sendiri dari keterpurukan, dari rasa sakit dan dari trauma yang mendalam yang
sudah sangat lama berada dalam diriku. Kemudian aku pun memilih untuk memaafkan keadaan yang gak sesuai ekspektasi, dan yang paling penting memaafkan diriku sendiri karena pernah membiarkan diri ini jatuh sebegitu dalamnya. Jadi buat kalian yang kebetulan mendengarkan podcast ini, yang mungkin malam ini lagi memeluk lutut kalian sendiri, menahan kangen yang gak ada ujungnya, atau lagi berusaha keras menyembuhkan luka yang entah kapan keringnya, aku cuma mau bilang, perasaan kamu itu valid. Gak apa-apa kalau hari ini langkahmu masih terasa berat dan sakit. Gak apa-apa kalau sembuhmu butuh waktu lebih lama. Menangislah kalau itu memang bikin kamu lega. Tapi setelah air mata itu habis, berjanjilah untuk pelan-pelan mulai berdamai dengan keadaan. Kita nggak bisa ngontrol siapa yang datang dan pergi, tapi kita punya kendali penuh. Iya, kita punya kendali penuh atas diri kita. Mari kita belajar mengikhlaskan dan melepaskan apa yang memang bukan menjadi milik kita lagi. Iya, malam ini sebelum kalian tidur, cobalah peluk diri kalian sendiri, ucapkan terima kasih. Iya, ucapkan terima kasih untuk tubuh dan hati ini karena sudah sangat kuat. Terima kasih karena sudah berjuang dan mampu bertahan melewati hari-hari yang rasanya mustahil untuk dilewati. Tapi kita ternyata mampu sampai detik ini. Jadi iya, kalian hebat, kita semua hebat. Dan semoga besok hati kita jauh lebih lapang ya. Aku pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat malam dan mari pelan-pelan kembali menata hati.